Angin segar bakal ada di pasar tekstil Indonesia. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa bilang, pemerintah akan serius menyikat mafia balpres atau impor pakaian bekas ilegal yang setiap tahunnya nih ngebanjiri negeri ini dengan jutaan ton baju murah. Balpres, saya juga baru tahu istilah balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara. Saya nggak dapat duit, jadi saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi sekarang kita rubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Pemain siapa aja harusnya saya lupa tadi, kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor larang lagi. Baju bekas mungkin kedengarannya sepele, tapi sebenarnya ini bukan sekedar soal pakaian. Ini soal bagaimana kita sebagai bangsa menilai harga dari sesuatu yang murah. Orang sering bilang, ya kan bagus, thrifting itu hemat dan ramah lingkungan. Tapi coba deh pikir pelan-pelan. Tahun 2024 aja, impor pakaian bekas naik gila-gilaan sampai 3.865 ton. Naik 300 kali lipat dari tahun sebelumnya. Murah memang, tapi akibatnya negara rugi lebih dari 7 triliun rupiah. Di sisi lain, ribuan pekerja tekstil di PHK. Sritex, salah satu pabrik yang sampai harus ngelepas 10.000 karyawan. Dan yang ironis, baju impor bekas ini dijual di negeri yang pabrik bajunya justru sekarat. Saya kadang mikir, kita ini bangga pakai baju vintage impor. Tapi lupa kalau di balik itu ada pekerja lokal yang kehilangan penghasilan. Satu pabrik tekstil bisa ngasih makan 150 keluarga tetap. Sementara nih ya, satu pedagang balpres paling cuma 5 orang musiman. Jadi, kalau disuruh milih, kita mau nolong siapa? Pedagang musiman yang jual limbah impor? Atau ribuan pekerja yang tiap hari berjuang bikin produk lokal? Dan jangan lupa ya, dari sisi lingkungannya, setiap tahun 460.000 ton sampah pakaian menumpuk di TPA. 60% diantaranya berasal dari baju bekas impor yang gak laku dijual. Katanya redus, tapi kalau dikirim dari ribuan kilometer pakai kapal kontainer, jejak karbonnya malah 10 kali lebih besar dari produksi baju lokal. Di titik ini, thrifting bukan lagi green lifestyle. Ia berubah jadi dalih untuk membenarkan impor limbah tekstil dunia. Nah, yang lebih bahayanya lagi nih ya, 70% pakaian balpres ternyata bawa bakteri dan jamur. Ada kandida dan tungau, penyakit yang gak bisa hilang cuma dengan disterilisasi pakaian dengan dicuci biasa. Makanya, kasus infeksi di Jakarta dan Bandung naik 40% di tahun ini. Kita pengen tampil keren, tapi ujung-ujungnya malah jadi pasien BPJS. Dan sekali lagi ya, ini bukan cuma soal gaya, tapi soal kesehatan publik yang akhirnya harus ditanggung negara. Sekarang gini deh, larangan impor balpres ini bukan berarti anti-thrifting, sama sekali bukan. Thrifting itu oke kalau pakai baju pre-love lokal. Masih banyak kok brand lokal, distro, atau bahkan masyarakat yang jual barang bekas berkualitas. Tapi yang datang dari luar negeri, yang dikirim pakai kontainer, itu udah beda cerita. Itu bukan daur ulang, itu namanya bisnis limbah. Menurut saya ya, pemerintah nggak salah kalau akhirnya mau tegas. Permendak nomor 40 tahun 2022 udah jelas melarang impor pakaian bekas.
Purbaya juga bilang kalau bakal blacklist importir besar, bahkan pakai sistem AI buat ngawasin pelabuhan. Artinya, bukan pedagang kecil yang disikat, tapi pemain besar yang bikin ekonomi lokal sesak nafas. Jadi ya, saya setuju sama larangan ini, karena kalau kita terus bangga pakai limbah negara lain, kita nggak cuma ngebunuh industri sendiri, tapi juga ngebunuh rasa percaya diri sebagai bangsa. Baju murah itu boleh, tapi jangan sampai bikin kita kehilangan jati diri. Kadang yang kelihatan murah di luar, ternyata harganya mahal banget buat ekonomi lingkungan dan kesehatan kita. Nah, gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan kebijakan pemerintah yang memperketat larangan impor pakaian bekas ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah langkah ini sudah benar atau ada hal lain yang harus dibenahi? Ayo, kita diskusi bareng. Suara kalian penting banget buat masa depan industri tekstil kita.